Merawat Luka Batin. Karya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Menghapus stigma depresi. Kamu tahu nggak, awareness terhadap kesehatan mental termasuk depresi mulai meningkat di Indonesia loh. Tadinya, orang-orang yang mencari pertolongan ke psikiater dan psikolog klinis dianggap lemah, memiliki jiwa yang rapuh, bahkan disebut gila. Melalui buku ini, Dr. Jimmy berusaha menghapus stigma tentang depresi yang terjadi di masyarakat. Gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang siapa kita. Melalui rangkuman isi materi buku ini, kamu akan tahu tentang pengertian depresi dengan bahasa yang mudah dimengerti, memahami dan mempraktikkan mindfulness, bagaimana menghadapi dorongan untuk menyakiti diri, mencegah agar depresi nggak datang lagi, dan bagaimana menjadi caregiver. Bersedih dan berkabung nggak sama dengan depresi. Sebelumnya, coba kita melihat ke diri sendiri. Manusia adalah makhluk yang emosional. Setiap hari, kehidupan kita diwarnai oleh berbagai macam emosi yang berasal dari kumpulan kejadian baik dan buruk yang bergantian hadir. Kadang kita mengalami kejadian buruk yang seakan terjadi berturut-turut sehingga kita merasa sedih, putus asa, dan lelah. Bernafas saja rasanya sulit. Apakah perasaan sedih, putus asa, dan lelah karena hal-hal buruk adalah depresi? Jawabannya bukan. Ada perbedaan besar antara depresi dan sedih dalam kehidupan sehari-hari. Putus asa dan depresi nggak sama. Masa-masa berkabung setelah kehilangan orang yang kita sayangi juga bukan disebut depresi. Depresi merupakan kondisi yang jauh lebih berat jika dibandingkan dengan kondisi emosional wajar sehari-hari. Depresi akan memengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku sampai kita nggak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Depresi merupakan interaksi kompleks antara situasi lingkungan, stresor, dan genetik. Pada orang dengan depresi, terjadi gangguan neurotransmitter, yaitu zat kimia yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sel saraf. Pada kondisi depresi, terjadi penurunan kerja neurotransmitter serotonin, dopamin, norepinefrin, dan brain derivative neurotrophic factor. Selain itu, terjadi perubahan metabolisme otak di bagian depan dan meningkatnya metabolisme di sistem perasaan. Kadang hormon-hormon stres dan peradangan di tubuh juga meningkat dalam kondisi depresi. Kesimpulannya, depresi bukan hanya gangguan perasaan, tetapi juga otak dan tubuh yang mengalami respons sakit karena depresi. Untuk bisa memahami depresi lebih dalam, yuk kita pahami dulu perbedaan antara kesedihan, berkabung, dan depresi. Kesedihan merupakan reaksi emosional normal dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa merasakan sedih atas banyak hal, seperti momen saat kita kehilangan sesuatu yang berharga atau kecewa karena nggak tercapainya keinginan. Kesedihan merupakan reaksi emosional sementara yang hanya berlangsung beberapa menit, jam, atau paling lama beberapa hari. Perasaan sedih juga nggak mengganggu aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Sedangkan berkabung merupakan emosi yang lebih intens dan menetap dibandingkan dengan kesedihan. Namun, sama seperti kesedihan, berkabung merupakan reaksi emosional yang normal dan wajar. Berkabung dalam tataran normal bisa berbentuk seperti syok, rasa nggak percaya, mati rasa, perasaan nggak nyata, kemarahan, perasaan bersalah, kesedihan, pikiran yang berkaitan dengan sosok yang pergi, dan sering terlihat menangis. Dalam berkabung, seseorang bisa mengalami gangguan makan dan tidur hingga berat badannya menurun. Biasanya, tanda-tanda berkabung ini menghilang secara bertahap selama 1 tahun. Sedangkan depresi merupakan sekumpulan gejala dengan intensitas yang berat, waktu yang panjang, memengaruhi fungsi keseharian, dan ditandai dengan beberapa kumpulan keluhan, tanda, dan gejala. Tanda dan gejala depresi dibagi menjadi 2, yaitu tanda psikologis dan tanda fisik. Di dalam buku ini juga terdapat beberapa pertanyaan yang bisa kamu jawab sebagai alat ukur sederhana. Tapi perlu diingat bahwa total skornya hanya sebagai perkiraan, bukan untuk menggantikan diagnosis profesional. Untuk menentukan diagnosis depresi diperlukan wawancara yang mendalam yang hanya bisa dilakukan lewat pertemuan tatap muka. Jadi, kalau skor sudah menunjukkan depresi sedang sampai berat, segera temui mereka yang mampu membantu secara profesional ya. Apa saja penyebab depresi?
Ketika ada rekan mengalami depresi atau ketika kita mengalami depresi, seringkali kita bertanya apa penyebab depresinya. Seakan-akan ketika mengalami depresi harus ada kejadian berat atau besar yang mengakibatkan seseorang mengalami depresi. Asumsi adanya satu permasalahan di balik penyebab depresi merupakan penyederhanaan yang keliru. Jadi, apa sih yang membuat seseorang depresi? Depresi selalu kompleks, sekompleks istilah biopsikososial. Depresi diakibatkan interaksi kompleks antara genetik, hormon, infeksi, makanan, anatomi, dan fungsional otak, usia, gender, coping mechanism, trauma masa kecil, pola asuh orang tua, skema berpikir, kemampuan interpersonal, stres dan stresor, kemaknaan dalam hidup, support system, lingkungan yang nggak mendukung, dan pengabaian. Biopsikososial inilah penyebab depresi. Masing-masing faktor tersebut saling berinteraksi hingga menyebabkan terjadinya depresi. Jadi, nggak ada satu kejadian tunggal yang menyebabkan depresi. Perlu ada peran dari faktor lainnya sekaligus. Perasaan dan realitas, manakah yang perlu kita percaya? Salah satu alasan kenapa depresi terasa sangat menyakitkan adalah depresi menyebabkan kita mempercayai pikiran terburuk tentang diri kita dan dunia kita. Bila kita depresi, setiap interaksi dengan orang lain dapat memicu keraguan diri yang kuat dan setiap kelemahan kecil bisa tampak seperti rintangan yang nggak bisa diatasi. Setiap suara hati yang ragu dapat membuat kita berhenti bergerak, setiap kecurigaan akan kita anggap sebagai realitas. Kita akan kritis terhadap diri sendiri dengan asumsi terburuk dan mengeneralisasikan hal-hal yang kita anggap benar. Pikiran kita bisa menjadi sangat menakutkan ketika mengalami depresi karena kita jadi mempercayai kesimpulan terburuk. Perasaan kita kemudian menjadi sedih, getir, sakit, putus asa, kecewa, dan ragam perasaan lainnya. Dan biasanya inilah yang pertama kali akan kita sadari, perasaan. Kita menyadari pikiran kita begitu mengganggu, menyakitkan, atau terasa tanpa harapan, dan kita ingin mengubahnya. Masalah muncul karena kita ingin mengubah perasaan, tanpa sadar ada pikiran yang hadir dan melekat. Pikiran kita melekat pada kepercayaan lama, pada kebiasaan pikir lama, tapi kita ingin perasaan kita berubah. Ini adalah usaha yang melelahkan dan gak berhasil. Jika otak kita sendiri mengatakan bahwa kita jelek, bodoh, atau enggak kompeten, bagaimana kita bisa mengharapkan lepas dari depresi? Maka, jika ingin mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Kenapa? Karena kita nggak punya saklar untuk mengubah perasaan. Kita nggak bisa sedang sedih lalu tiba-tiba jadi senang, sedang putus asa lalu tiba-tiba jadi optimis. Kita nggak bisa mengubah perasaan secara langsung, tapi kita bisa mengubah perasaan dengan mengubah pikiran. Kita bisa menyadari pikiran yang hadir, mengambil jarak dengan pikiran, mengevaluasi pikiran, lalu memperbaiki perasaan. Nah, ada teknik khusus yang bisa kita gunakan untuk memerangi pola berpikir nggak adaptif semacam itu, yakni Cognitive Behavioral Therapy yang disingkat menjadi CBT. Memahami bagaimana pikiran kita memengaruhi perasaan kita adalah dasar dari CBT. Jika kita bisa memisahkan diri dari apa yang kita pikirkan dan rasakan, bisa berpikir dengan objektif sekalipun perasaan sedang murung atau cemas, kita sedang menciptakan jalan pikiran yang lebih baik dan lebih adaptif. Menyesuaikan perasaan dengan cara kita berpikir adalah langkah pertama untuk mengendalikan perasaan dan pikiran. Perasaan sedih membuat segalanya terlihat salah dan membuat kita makin sedih. Untuk mengatasinya, ingat dua hal ini. 1. Cara kita berpikir menentukan apa yang kita rasakan. 2. Distorsi dalam berpikir adalah kunci dalam menyebabkan dan mempertahankan perasaan negatif. Kita perlu memahami bahwa sedih bukanlah peristiwa, melainkan bagaimana kita menafsirkannya saat itu yang menentukan bagaimana perasaan kita dan meresponsnya. Pikiran kita nggak selalu mewakili realitas. Pikiran hanyalah pikiran. Pikiran bukan realitas dan pikiran kita bukanlah diri kita. Cara memahami sisi gelap diri kita, yaitu si pikiran liar. Aaron Beck, penemu CBT, menggambarkan 3 aspek penting dari pemikiran negatif yang dialami oleh orang-orang yang merasa depresi, yaitu cara pandang negatif terhadap diri sendiri, cara pandang negatif terhadap pengalaman diri sendiri, dan cara pandang negatif terhadap masa depan.
Orang dengan depresi begitu fokus pada kekurangan dan mengabaikan hal-hal baik dalam dirinya. Mereka juga cenderung menyalahkan diri sendiri untuk situasi buruk dan nggak memberi pujian jika situasi berjalan dengan baik. Orang dengan depresi menganggap keberhasilan mereka sebagai keberuntungan semata dan bukan karena usaha mereka. Jika berpikir seperti itu, kita nggak akan mampu membangun harga diri atau rasa percaya diri, tetapi terus merasa nggak berdaya dan nggak pantas. Ini menunjukkan adanya bias negatif dalam cara kita memahami atau menjelaskan pengalaman kita. Di buku ini ada lembar yang bisa kamu isi agar kamu berfokus pada kelebihanmu, bukan kekuranganmu. Orang dengan depresi cenderung menganggap dirinya kurang beruntung dan orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan pembandingan yang nggak tepat dalam konteks yang keliru, kita jadi menganggap hidup kita nggak layak dibandingkan orang lain dan merasa hidup orang lain lebih baik. Padahal rasa sakit nggak untuk dibandingkan, keberuntungan pun nggak untuk dibandingkan. Gara-gara membandingkan, kita menjadi lupa bahwa setiap orang punya beban dan rasa sakitnya masing-masing, dan itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Kita mengenal beberapa gejala depresi seperti pandangan suram terhadap masa depan, pikiran bunuh diri, dan perasaan nggak ada harapan. Cara pandang negatif tentang masa depan ini adalah karakteristik depresi. Seolah-olah depresi mengatakan pada si penderita, semua sia-sia, percuma, nggak ada harapan, kamu nggak berharga, menyerahlah saja karena usahamu nggak akan berhasil. Padahal penelitian berkata persis sebaliknya. Depresi, jika diatasi dengan profesional, memiliki harapan sembuh yang tinggi. Ingat, cara kita melihat sesuatu hanyalah kebiasaan, dan kebiasaan bisa dibentuk ulang. Menyadari hal ini membantu kita secara kuat untuk mengubah pemikiran yang pada akhirnya memampukan kita untuk mengendalikan reaksi perasaan atau perilaku dengan lebih tepat dan bermanfaat. Dengan demikian, perasaan nggak menyenangkan akan berkurang. Lalu, bagaimana cara mengubah kebiasaan berpikir? Untuk mengelola pikiran dan perasaan serta menggunakannya secara sehat, penting bagi kita untuk mengidentifikasi dan menentang kebiasaan berpikir yang keliru. Butuh waktu dalam melatih pikiran agar bekerja sesuai dengan harapan. Terdapat 4 latihan di buku ini yang akan membantu kita memprogram ulang pikiran sehingga kita dapat merasa lebih baik dan menemukan lebih banyak kepuasan dalam hidup. Cara lainnya yang membantu untuk memperbaiki depresi adalah gaya hidup sehat yang terkadang malah menjadi hal tersulit untuk dilakukan. Tidur nyenyak, makan cukup, dan berolahraga diketahui dapat membantu memperbaiki gejala depresi. Tapi ketika kita mengalami depresi, tentu saja hal itu menjadi sangat sulit. Kita akan mengalami gangguan tidur, kehilangan nafsu makan atau makan sangat berlebihan, dan gak ada keinginan sama sekali untuk berolahraga. Berlatih mindfulness untuk memperkuat kesadaran penuh. Ketika pikiran dipenuhi pola pikir depresi, kita memang sadar, tapi nggak sepenuhnya sadar. Kesadaran biologis memang kita miliki, tapi nggak dengan kesadaran mental yang mampu memersepsikan stimulus. Kita sangat berfokus pada pikiran negatif, keluhan, serta rasa sakit yang nggak bisa hilang. Tapi ingat, pikiran kita nggak mendefinisikan kita. Untuk lepas dari pikiran yang menjebak, kita perlu memperhatikan pikiran kita dengan sadar. Maksudnya, menyadari momen saat ini dan menyadari kecenderungan otak untuk memutar pengalaman kita menjadi asumsi, cerita, kalimat, ide, pikiran, pendapat, bahkan vonis. Orang-orang dengan depresi sering memiliki pola berpikir maladaptif yang melemahkan harga diri, maka membelokkan perhatian dapat membantu kita untuk menyadari pikiran seperti ini. Ada banyak cara untuk melatih kesadaran. Salah satunya adalah dengan latihan mindfulness. Secara sederhana, mindfulness bisa dilakukan dengan meluangkan waktu selama 10-30 menit setiap harinya untuk melatih otot pikiran kita. Jika terasa sulit, kita dapat melatih mindfulness setiap kali teringat dimanapun kita berada. Sebagai awalan, cobalah untuk berlatih mindfulness sekitar 5 menit setiap harinya. Lebih membantu apabila dilakukan pada waktu yang sama. Misalnya sebelum tidur, setelah bangun tidur, setelah makan siang, atau di tengah-tengah jam kantor yang padat di ruangan yang tertutup. Nyalakan alarm pada ponsel apabila perlu, agar kita bisa lebih mengingat kapan waktu untuk melatih kesadaran. Perlu diingat bahwa nggak ada cara yang paten untuk berlatih mindfulness.
Semua cara dan teknik diizinkan selama kita melatih diri untuk sadar dan penuh perhatian. Kita juga nggak perlu sadar sepanjang waktu untuk mendapatkan manfaat dari latihan mindfulness. Bahkan, kalau cuma mampu memiliki kesadaran penuh selama beberapa menit pada awal mencoba latihan, kita sudah berhasil melakukannya kok. Kalau terus berlatih, kesadaran penuh akan mengalir begitu saja. Self-help untuk self-harm. Self-harm adalah tindakan melukai diri sendiri. Artinya, kita secara sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka tanpa berniat untuk mengakhiri hidup. Orang yang menyakiti diri sendiri sebenarnya sedang merasa sakit secara emosional sehingga mengambil tindakan yang mengurangi rasa sakit tersebut secara sementara. Orang yang menyakiti fisik sendiri melakukannya untuk melepaskan diri dari perasaan putus asa, kebencian pada diri sendiri, kesedihan, kemarahan, ketakutan, rasa terisolasi, atau harga diri yang rusak. Mereka berasumsi bahwa rasa sakit fisik lebih baik daripada sakit secara emosional. Nah, mereka berusaha mematikan rasa sakit emosional tersebut. Bahkan, beberapa orang yang merasa mati rasa bisa saja berasumsi bahwa lebih baik sakit fisik daripada tak merasakan apapun. Sementara itu, self-harm merupakan cara untuk mengkomunikasikan rasa sakit secara emosional kepada orang lain. Perilaku menyakiti diri sendiri terjadi ketika seseorang kesulitan mengekspresikan emosi secara verbal. Kita mungkin juga memiliki ketidakmampuan untuk memahami apa yang dirasakan dan malah merasa kewalahan menghadapinya, seakan-akan segala sesuatunya berada di luar kendali. Perilaku menyakiti diri juga menjadi cara untuk menampilkan rasa sakit emosional yang ada di dalam diri atau perilaku menghukum diri yang didorong oleh amarah atau rasa bersalah. Terkadang cara ini dianggap mudah untuk mendapat kembali kendali terhadap kehidupan, tubuh, dan emosi. Setelah menyakiti diri sendiri, orang tersebut akan merasa bersalah sehingga merahasiakan rasa sakit fisik, mental, dan emosional yang dialami. Sayangnya, menyembunyikan sama saja menjauhkan diri dari pertolongan yang sangat dibutuhkan. Perilaku menyakiti diri sendiri dapat secara nggak sengaja menyebabkan kecacatan atau kematian yang tentunya nggak dikehendaki. Kita kan hanya ingin rasa sakit ini berlalu, bukan berarti kehidupan juga perlu berlalu. Jika tujuan menyakiti diri agar mengurangi rasa sakit emosional, ingatlah bahwa rasa sakit tersebut bisa berkurang tanpa melukai diri. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi keinginan untuk menyakiti diri? Ada banyak cara yang bisa dilakukan, seperti menjauhkan diri dari situasi yang penuh stres, mengalihkan pikiran dari perasaan yang begitu menyedot perhatian, dan melakukan hal yang membuat perasaan membaik. Di buku ini juga dilengkapi 3 latihan yang bisa dilakukan untuk mengatasi keinginan menyakiti diri. Bisakah kita mencegah depresi kambuh? Pulih dari depresi bukanlah hal yang mustahil, bahkan sangat mungkin apabila kita menjaga kebiasaan baik untuk mencegah kambuhnya depresi. Selain itu, kita perlu memahami pula bahwa setelah pulih dari depresi, kita menjadi lebih sensitif terhadap stres, sehingga suasana hati yang buruk atau kesedihan yang teramat sangat bisa memicu kembalinya depresi. Jika kondisi depresi sudah membaik, kita butuh belajar untuk mengenali pola berpikir keliru yang mengakibatkan kita tenggelam lagi dalam depresi, termasuk pola pikir untuk mencegah diri dari emosi yang gak menyenangkan. Ada 2 hal yang cukup jelas untuk mencegah relapse atau kekambuhan depresi, yakni mempertahankan irama tubuh yang seimbang untuk membantu menjaga mood kita tetap stabil dan berolahraga secara teratur. Bahkan tidur yang cukup juga dapat mengurangi relapse. Cara paling penting untuk bebas dari depresi adalah meneruskan apa yang sudah kita latih, terutama setelah kita mulai merasa lebih baik. Jika sedang mengonsumsi obat antidepresan, teruskan sesuai resep dan jangan berhenti meskipun depresi telah membaik. Namun, apabila ingin menghentikan obat, diskusikan dahulu dengan psikiater. Dalam pedoman pengobatan standar disebutkan bahwa penggunaan antidepresan untuk kasus depresi minimal selama 2 tahun setelah gejala menghilang untuk mencegah relapse. Pengobatan lanjutan ini secara signifikan mengurangi kemungkinan kambuhnya depresi. Setelah tambahan pengobatan, kebanyakan orang secara bertahap dapat menghentikan penggunaan obat tanpa risiko kekambuhan yang serius. Pulih dan terbebas dari depresi sama seperti sedang menjalani diet.
Kita nggak bisa kembali ke kebiasaan lama, walaupun berat badan sudah turun, begitu juga dengan pemulihan depresi. Setelah menemukan beberapa teknik pemulihan depresi yang sesuai, pertimbangkan untuk melatihnya sebagai kebiasaan seumur hidup. Nantinya, kita akan lebih terlindungi dari depresi, atau kalau mengalami relapse, kita akan pulih dengan lebih cepat. Pesan dari buku ini, stigma nggak benar tentang depresi harus kita hilangkan bersama. Depresi adalah penyakit mental yang sama bahayanya dengan penyakit fisik. Tapi, depresi bisa disembuhkan kok. Membaca buku ini adalah langkah awalnya. Semua keterampilan dan cara dalam buku ini nggak hanya baik untuk depresi, tetapi juga untuk tubuh dan jiwa kita. Kalau setelah mendengarkan summary ini atau membaca buku ini, kamu merasa terpicu, inilah saatnya mencari bantuan. Hubungi psikolog atau psikiater yang kamu percaya. Kamu juga bisa terbuka ke satu atau beberapa orang terdekatmu agar mereka bisa menjadi caregivermu. Kalau kamu nggak menderita depresi, melainkan menjadi caregiver atau membantu orang terdekat yang mengalami depresi, perhatikan baik-baik apa yang sedang dialaminya. Selain itu, penting juga untuk menyadari perasaan kita sendiri yang muncul sebagai tanggapan atas depresi yang dialami orang terdekat. Perhatikan bagaimana kita bersikap terhadap orang terdekat ketika mereka merasa sedih. Apakah kita memberi mereka perhatian ekstra atau malah menjauh? Apakah kita akan mempertahankan keseimbangan dengan menunjukkan kepedulian dan keprihatinan yang tulus terhadap mereka, atau malah menunjukkan terlalu banyak tanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan perilaku mereka? Menghormati seseorang dengan depresi berarti menjaga dan mendukung, tetapi tegas untuk mendorong mereka melakukan hal-hal baik untuk diri mereka sendiri.